Assalamualaikum. Pagi ini kita mau sarapan croissant, tapi buatnya dari pastry instan yang dibeli semalam di supermarket. Ini ukuran kecil aja, sekitar 15 x 15 cm. Satu kotak ini isinya 5 lembar. Ini tinggal dipanggang, jadi nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal dibentuk sesuai selera. Puff pastry ini kadang juga digunakan untuk roti molen Bandung yang diisi pisang, atau untuk puff pastry soup yang seperti di Pizza Hut itu. Tapi kali ini kita buat croissant saja untuk sarapan. Untuk bentuk croissant sendiri awalnya itu segitiga, terus tinggal digulung dari yang besar ke yang kecil. Ini semua hasil dari berbagai macam potongan segitiga yang dicoba. Lembaran terakhir kita mau buat cheese fondue ala-ala seperti Pizza Hut yang dimakannya dengan cream cheese. Tapi kita panggang dulu croissantnya. Ini sekitar 20 menit di api 185 derajat. Untuk cheese fondue-nya kita buatkan cream cheese-nya dulu. Ini kita pakai sisa-sisa cream cheese dari keju oles. Sebenarnya pakai susu ultra, tapi karena kehabisan susu ultra jadi kita pakai susu bubuk putih tanpa air. Tambahkan bumbu keju dan airnya. Tambahkan terigu sedikit ya untuk mengentalkan. Tinggal diaduk rata sampai kejunya meleleh. Kita panaskan di api yang kecil aja sampai meletup-letup. Jadi deh. Ini versi simpelnya aja. Untuk yang lengkapnya nanti dibuat di video terpisah ya. Kuasanya sudah matang. Ini agak pucat sengaja biar kalau ada sisa tinggal dipanasi di oven lagi, jadi nggak terlalu gosong. Cheese fondue-nya dipanggang sekitar 15 menit saja. Oke, sarapannya sudah siap. Hari ini sarapannya croissant cheese fondue dengan buah mangga aja. Siap-siap mau ke pasar, hari ini mau kerja keras untuk belanja lauk seminggu. Di depan ada Pak Le lagi memotong rumput. Jadi video hari ini bakalan agak ribut ya. Hari ini di pasar beli bandeng 1 ekor, ikan layang, entah ya di daerah lain namanya apa, ayam 1 ekor, dan udang 1/4 kilo. Kadang-kadang untuk alas talenan saya nggak buang kotak susu bekas. Ini bagus biar nggak susah membersihkan talenannya dari bau amis ikan atau daging. Ikannya saya siangi sendiri. Karena kadang-kadang kalau sama tukang penjual ikannya hancur karena menyianginya cepat, buru-buru mungkin ya. Jadi agak brutal potong-potongnya. Kadang-kadang juga tidak sesuai selera. Untuk bandengnya rencananya mau dibagi 2. Bagian tengahnya untuk bandeng goreng balado, bagian kepala ekor, dan isi perutnya kita buat saus kuah kuning, ikan kuah kuning. Untuk membersihkan bandeng yang paling utama itu adalah bagian tengahnya yang darah hitamnya. Kalau ini sudah bersih sih dijamin bandengnya nggak bakalan bau amis.
Udangnya dibersihkan, saya bagi dua, setengahnya bisa dibuat untuk udang goreng tepung, setengahnya lagi saya kupas sampai bersih, kadang-kadang untuk campuran nasi goreng atau mie goreng. Ayamnya saya juga harus potong sendiri karena kadang-kadang kalau sama penjualnya dipotongnya asal, dan kalau dengan motong sendiri saya bisa motong sesuai selera. Jadi bagian kakinya saya potong langsung di persendiannya, dipisah tulangnya. Bagian dada saya bisa langsung file, bagian daging saja dengan tulangnya saya dipisahkan. Kulit ayamnya juga saya potong kecil-kecil sekitar 2x2 cm. Ini kadang-kadang saya buat kulit ayam goreng tepung. Untuk tulangnya bisa dibuat untuk sup atau bubur ayam. Bandengnya 2 porsi saya buatnya. Ikan layangnya juga saya bagi 2. Ini porsinya porsi untuk bertiga di rumah, karena di rumah cuman ada papa dengan Freya. Tapi sebelum kita simpan di kulkas, kita marinasi dulu biar kulkasnya juga tidak bau amis, ikannya juga tidak bau amis, dan lebih tahan lama dibanding dengan kita nyimpan ikan tanpa diberi bumbu apapun. Biasanya ikannya itu lebih cepat rusak. Bumbu marinasinya cuman garam, lada, dan jeruk. Jadi saya cuman cuci aja sebenarnya. Ini saya bagi 2 biar ngambilnya gampang karena untuk 2 kali masak. Saya pakai bumbu rendaman yang sama, tapi usahakan udang yang duluan, ikan daging putih, baru terakhir ikan layangnya. Jadi nggak buang-buang bumbu marinasi. Cuma 1 kali buatnya aja. Kecuali untuk ayam saya buat tersendiri. Untuk ikan layangnya, karena ini persiapan untuk digoreng, jadi saya tambahkan kunyit bubuk. Untuk ayamnya marinasinya sama, jeruk, garam, lada putih. Sebenarnya kalau ada bubuk bawang putih saya biasanya kasih bubuk bawang putih. Tapi kali ini cukup garam, jeruk, lada aja. Karena belum ketahuan juga mau masak apa nanti untuk ayamnya. Kulit ayamnya juga saya kasih lada, garam, dan jeruk. Talenan kotak susunya saya masih simpan kalau masih bagus, tapi kalau sudah bagus saya buang. Untuk kentang saya juga biasanya pindahkan ke wadah biar tidak menggumpal dan lebih mudah untuk ngambilnya kalau digoreng. 1 kilo ini biasanya saya buat untuk 6 porsi kentang goreng. Karena kehabisan wadah, kalau misalnya ada styrofoam bekas dari supermarket, saya biasanya tidak langsung buang, masih bisa dipakai, tinggal ditutup dengan plastik wrap. Jadi menyimpan apapun di freezer itu sebaiknya ditutup dengan rapat biar baunya tidak terkontaminasi di dalam kulkas. Oke, kelar. Oh iya, semalam juga beli sosis Kanzler. Ini lagi promo semalam. Dan di dalam bungkus ini masih membeku, jadi saya pindahkan ke wadah juga biar lebih mudah ngambilnya. Daging
Belinya semalam juga di supermarket, karena di pasar di Samarinda biasanya juga beli daging frozen, jadi ya sama saja sih beli di supermarket. Saya diamkan dulu sampai bisa dipotong-potong baru dipindahkan ke wadah. Beli crab stick juga, ini untuk sushi, untuk buat bekal Freya ke sekolah yang doyan sushi atau gimbap. Kalau tempatnya kebesaran, aku pindah ke wadah yang kecil karena kulkasnya terbatas, jadi memanfaatkan ruang semaksimal mungkin. Dagingnya yang sudah bisa dipotong-potong, saya potong kecil-kecil saja, tinggal disimpan tanpa dicuci, karena kalau dicuci biasanya lebih cepat busuk. Akhirnya Pak Leknya sudah selesai memotong rumputnya, berarti sudah bisa tenang tanpa suara mesin pemotong rumput lagi. Kita lanjut ke sayur-sayuran. Ini karena papa asam urat, jadi tidak semua sayur bisa dikonsumsi sekarang ini. Untuk cabai saya simpannya, biasanya saya tidak cuci, saya simpan terpisah dan tetap kering dan dialasi dengan tisu. Karena pengalaman saya pernah coba cuci, ternyata lebih cepat busuk karena berair. Karena biar dikeringkan bagaimanapun tetap bakal ada kandungan airnya. Wortel kalau ada wadah masukkan di wadah, tapi kalau misalnya tidak ada wadah saya bungkus satu-satu dengan plastik wrap dan disimpan di tempat sayur bagian bawah. Untuk terong saya cuci bersih dulu dan dikeringkan semaksimal mungkin dan dibungkus dengan plastik wrap karena nggak ada wadah yang muat. Ini biasanya tahan beberapa hari. Yang penting kalau beli sayur itu diutamakan cek nggak ada yang busuk ya, karena kalau ada yang busuk akan mudah menulari yang lainnya. Kalau terong ini bisa tahan sampai seminggu dengan dibungkus ini. Sebenarnya paling bagus untuk membungkus sayuran itu adalah kertas. Tapi karena sekarang koran sudah susah didapat, jadi kadang-kadang saya memakai tisu dapur, tapi ya memang agak mahal ya biayanya. Tapi kalau tisu dapur yang dipakai membungkus biasanya saya pakai lagi setelah dipakai membungkus sayuran, bakal saya pakai lagi untuk melap meja dapur atau kompor. Jadi masih tetap bisa digunakan sebelum dibuang. Sayuran yang sudah dipotong pun biasanya saya bungkus dengan plastik wrap. Tempe sebenarnya kalau disimpan begini awet, tapi biasanya cuma 2-3 hari. Tapi kalau dibungkus dengan plastik wrap jadi kedap udara, ini bakalan tahan jauh lebih lama, bisa semingguan lebih. Untuk sayur saya harus bungkus kertas biar tidak gampang busuk karena sayur mengandung air yang lebih tinggi, jadi biasanya saya pakai kertas. Untuk sayuran hijau gini bisa tahan seminggu. Sebelumnya saya sudah coba, saya potong-potong dulu, masukkan ke wadah, itu lebih tahannya enggak, paling 2-3 hari. Sekarang kita susun.
bahan daging atau yang dari freezer yang akan dipakai, biasanya saya keluarkan dan saya turunkan di bagian bawah freezer sehari sebelumnya. Oke, lanjut perbawangan. Semalam di pasar malam beli bawangnya 1 kilo, setengah kilonya diiris untuk bawang goreng, seperempat kilonya saya bersihkan utuh disimpan di kulkas, dan seperempatnya akan saya jadikan bumbu halus dicampur dengan bawang putih. Untuk bawang goreng biasanya saya kasih garam biar rasanya lebih gurih, dan garam ini membuat bawang merahnya ini mengeluarkan air jika disimpan. Jadi tinggal diberi garam, terus saya taruh di tirisan, disimpan sejam sebelum digoreng. Ini airnya akan keluar, jadi pada saat menggoreng lebih kering dan bawangnya akan lebih garing. Bawang putih setengah kilo, ini setengahnya saya simpan utuh dan setengahnya lagi di blender dengan bawang merah. Untuk urusan bawang ini akan lebih menyingkat waktu di dapur, karena biasanya kalau pagi buat sarapan yang memakan waktu itu mengiris dan mengupas bawang yang lama. Dan itu pekerjaan yang paling menyebalkan sih sebenarnya kalau untuk emak-emak. Jadi lebih baik menggunakan waktu sejam 2 jam untuk mengupasnya dan menggorengnya dan membersihkannya. Jadi tinggal siap sedia dan jauh lebih menghemat waktu untuk beberapa minggu. Bawang merah, bawang putihnya saya cuman blender halus, tapi tidak terlalu halus juga sih. Lebih enak biasanya kalau ada yang agak kasar-kasar ya, diulek, seperti diulek kasar. Ini nanti saya tinggal tumis. Untuk bawang merah, nah ini biasanya airnya akan keluar kalau kita kasih garam. Dan sebelum digoreng saya peras dulu karena masih ada kadar airnya. Kalau goreng saya tidak terlalu sering mengaduk, bagian pinggir-pinggirnya aja biar matangnya merata. Kalau sudah berubah warna coklat sedikit saja cepat-cepat diangkat, karena bawang goreng kalau diangkat pun itu akan masih proses mematangkan. Jadi kalau diangkat pada saat sudah coklat itu akan gosong bawang merahnya. Dan pada saat ditiriskan jangan dibiarkan menggumpal, langsung disebar, karena pada saat menggumpal itu biasanya akan gosong dengan sendirinya bawang gorengnya. Nah ini masih proses mematangkan, akan berubah warna. Setelah dingin tinggal dimasukkan ke toples. Untuk bawang putih, bawang merah blendernya saya tumis dengan sedikit minyak. Saya tumis sampai agak kering. Setelah mengering, matikan api, tinggal didinginkan. Setelah dingin disimpan di wadah, simpan di kulkas. Biasanya ini saya pakai sekitar 2 minggu lebih sampai 3 minggu. Bawang gorengnya kalau sudah tidak panas, cepat simpan di tempat kedap udara.
Alhamdulillah urusan lauk seminggu sudah kelar. Sekarang tidak terasa sudah siap-siap lagi mau buat makan malam. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.